2024 sepertinya menjadi tahun yang sangat padat bagi timnas Indonesia di segala level. Gimana enggak, nyaris setiap bulan selalu ada agenda pertandingan, entah itu di level timnas senior, U23, U19, hingga U16. Dan dari semua itu kita patut bersyukur kalau apa yang ditorehkan tim Garuda memang berjalan sesuai harapan. Terbaru, timnas U19 yang berhasil jadi juara Piala AFF. Sejatinya tak boleh berlama-lama larut dalam euforia, sebab di akhir September nanti mereka udah ditunggu lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Asia U20. Namun sebelum itu, ada agenda lain yang harus dihadapi oleh Garuda Muda, yakni Seoul Earth on Ice Cup, di mana dalam turnamen tersebut Indonesia akan bermain melawan Argentina, Korea Selatan, dan juga Thailand. Tentu saja ini menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk memberikan pemain-pemain pengalaman melawan tim kuat. Apalagi kemungkinan besar kekuatan timnas U19 akan bertambah dengan masuknya Mauresmo Hinoke, Tim Gapens, dan Dion Mox. Nah, jelas apa yang ada sekarang pada akhirnya mampu membuat Indonesia menarik perhatian banyak media asing. Di mana salah satunya adalah media Italia yang akhir-akhir ini memang sering banget memperhatikan perkembangan Indonesia di bawah kepengurusan Erick Thohir sebagai ketua federasi. Ya, berkaca dari semua, terutama soal Erick Thohir Effect, Indonesia dinilai udah menjadi sebuah negara sepak bola yang lebih baik. Itulah kenapa media-media di sana seketika merasa akan sangat menarik bila timnas Italia yang sekarang juga sedang dalam masa regenerasi bisa bertanding melawan timnas Indonesia yang kini banyak diisi pemain dari Eropa. Harus diakui, dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun terakhir, progres timnas Indonesia emang beneran sangat membanggakan. Di mana dalam hal ini, prestasi tim nasional mampu mencakup berbagai jenjang, mulai dari senior sampai ke kelompok umur. Tentu saja, ini bisa terjadi berkat sinergi yang kuat antara pihak-pihak terkait dengan Ketua Umum PSSI sekarang ini, yakni Erick Thohir. Dan memang sudah seharusnya kita sangat bangga punya Ketua Umum PSSI seperti beliau, tentu saja tanpa mengurangi respek kepada Ketua Umum sebelumnya. Sebab selain melakukan perbaikan dari sisi tim nasional, beliau saat ini juga sedang sebaik mungkin membenahi internal sepak bola Indonesia. Mulai dari infrastruktur, wasit, pembinaan, liga, dan yang pasti juga berusaha membuat sepak bola wanita jadi lebih terurus dan lain sebagainya. Intinya, apa yang dilakukan Pak Erick beserta jajarannya sangat-sangat luar biasa. Berkaca soal timnas, kita sepakat prestasi timnas Indonesia sekarang ini pada akhirnya mampu menarik perhatian media-media asing, gak cuma di kawasan Asia, melainkan juga Eropa. Dan Italia adalah salah satu negara yang saat ini medianya cukup sering mengamati perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan sampai hal tanda kutip receh sekalipun, seperti yang terbaru ada Buffon yang mencetak gol ke gawang Malaysia. Media di sana juga turut menyoroti itu. Tapi di luar faktor apapun, media-media ternama di sana seperti Corriere della Sera contohnya, menganggap sosok Erick Thohir adalah figur sentral di balik semua perkembangan yang ada, di mana ia memang dikenal sebagai sosok yang sangat paham seluk-beluk sepak bola, sehingga bisa membuat Indonesia seperti sekarang ini. Contoh terbaru, timnas U19 yang baru aja menjadi juara Piala AFF. Gak butuh waktu lama untuk segera melakukan persiapan demi misi lolos Piala Asia U20 untuk kemudian tembus Piala Dunia U20 2025 di Chile. Yang mana secara luar biasa, di akhir Agustus nanti, timnas U19 akan main di turnamen Seoul Earth on Ice Cup. Nah, di sana Indonesia akan melawan tim-tim kuat seperti Argentina serta Korea Selatan. Adapun Thailand sebagai wakil lainnya dari Asia Tenggara juga ikut. Jelas hal semacam ini merupakan langkah epik yang bisa membuat kekuatan timnas Indonesia U19 jadi lebih siap dalam menatap kualifikasi Piala Asia U20. Dan jangan lupakan juga kemampuan Erick Thohir dalam mendatangkan tim juara dunia Argentina ke Jakarta untuk bertanding melawan timnas Indonesia. Itu juga menjadi sebuah titik kunci di mana Indonesia benar-benar mulai diperhatikan media internasional. Sesuatu yang mungkin agak sedikit mustahil terjadi, terutama bisa melawan Argentina dalam 2 kategori, kalau ketua umumnya bukan seorang Erick Thohir. Begitulah kira-kira pendapat dari media Italia tersebut. Lebih lanjut, media Italia tersebut juga menjelaskan kalau sebenarnya masih ada banyak hal hebat lainnya yang berhasil ditorehkan Indonesia di bawah kepengurusannya. Ingat, saat di Piala Asia U23, Indonesia yang datang sebagai tim debutan secara luar biasa mampu lolos ke semifinal, dan dalam perjalanannya mampu mengalahkan tim-tim kuat macam Australia, Jordania, serta Korea Selatan. Dan bahkan di ajang tersebut pula, Roberto Mancini memberitahu kalau ada 4 pemain timnas U23 yang layak memulai karir mereka di Serie B macam Justin Hubner, Marcelino, Mertens, dan Ivan Jenner. Belum lagi performa JSS bersama Venezia yang memukau, serta tim Como yang juga dimiliki pengusaha asal Indonesia juga berhasil promosi ke Serie A, membuat citra Indonesia di Italia kini benar-benar terangkat, terutama setelah legenda mereka, yakni Walter Zenga, merasa marah kepada media Italia yang sangat meledek Indonesia sebagai negara sepak bola yang tertinggal usai dirinya menerima pinangan klub Liga 1 Persita Tangerang
sebagai Director of Institutional and Infrastructure Development di awal musim 2023-2024. Bahkan ketika media Italia lainnya, Gazzetta, menyebut Indonesia hanya tim hura-hura di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia. Seketika itu pula, Roberto Mancini mengatakan gak seharusnya Indonesia dipandang sebelah mata, karena sekarang mereka banyak diisi pemain-pemain bagus. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh. Ucap mantan pelatih Inter Milan tersebut dilansir dari TV One News. Berkaca dari segala hal yang ada, maka tak heran bila sekarang media-media di Italia mulai melihat Indonesia bukan sebagai tim dengan ranking FIFA 133, melainkan sebuah tim yang sedang merajut asa menembus batas tertinggi level elit sepak bola. Dan atas dasar itulah, banyak yang berharap kalau suatu saat nanti ada kesempatan bagi Italia untuk bisa bertanding melawan Indonesia yang sekarang banyak diisi pemain dari Eropa. Gak usah ngomongin menang kalah, lawang pertandingan itu bisa terlaksana aja, kita udah happy banget ya kan? Dan menurut media Corriere della Sera, adanya Erick Thohir membuat segala hal tersebut bisa saja terjadi. Apalagi bukan sebuah rahasia kalau Erick Thohir punya koneksi yang baik di Italia. Maka realisasi pertandingan Indonesia melawan Italia jelas bukanlah sesuatu mustahil dilakukan. Tapi untuk perihal waktu, tentu saja nggak mungkin dalam waktu dekat ini. Sebab Indonesia sendiri masih harus berjibaku di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 seenggaknya sampai Juni 2025 mendatang.